berdoa dia akan menjawabnya. Oke, apa lagi? Jadi menurut Anda Yesus tahu hari kiamat atau tidak? Dia tahu dalam bentuk Yahweh-nya, Oke. keilahiannya. Fisiknya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi di dalam diri Yesus fisiknya nggak tahu, rohnya tahu. Tahu. Jadi Iya, betul. itu sinkron atau tidak tuh? Ya, sinkron dong. Loh, satu nggak tahu, satu tahu kok sinkron. Loh, masalahnya di mana? Ya sebagai itu kan wilayah. Saya nggak permasalahkan. Gini loh Bang Hendy. Saya pingin Anda bahagia kok. Oke, tenang dulu. Saya ngomong dulu. Tenang dulu. Karena pertanyaan Bapak hari kiamat itu pertanyaan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, ini tertulis di Bible kok. Ya betul. Itu pertanyaan kepada Tuhan. Jadi yang berhak menjawab itu Tuhan. Nah, Yesus menjawab kok. Yesus menjawab dia tidak tahu. Itu dia sebagai manusia, Bapak Hendy. Tapi ada yang maha kuasa dalam dirinya. Yahweh. Iya. Jadi fisiknya nggak tahu, yang maha kuasa tahu. Tapi dalam keadaan yang sama. Iya. Jadinya tidak bahagia ini. Itu wilayah Tuhan. Anda nggak bisa memaksa Yesus menjawabnya. Yesus itu manusia 100%. Yesus sudah jawab, dia tidak tahu. Ya betul. Ya udah kalau begitu Yesus tidak tahu hari kiamat. Tapi Yahweh tahu nggak? Yahweh tahu. Ah betul. Udah masalahnya di mana, Pak? Jadi antara Yahweh dan Yesus bertentangan. Tidak. Lah, Itu gimana logika sih? Bapak, logika Bang Hendy yang. Saya ulang ya. Yesus tidak tahu hari kiamat. Deal. Yahweh Iya. tahu hari kiamat. Betul. Nah, Rohnya sekarang Yesus antara itu Yesus Yahweh. dan Yahweh sinkron atau tidak pengetahuannya? Loh, dia tidak tahu hari kiamat itu dalam bentuk apa, Bang Hendy? Gini ya. Antara Yahweh dan Yesus ini Ya, pengetahuannya sama atau tidak? pengetahuan dalam apa? Fisik atau keilahian? Dalam Yesus dan Yahweh pengetahuannya sama atau tidak? Yesus dalam bentuk apa? Yesus waktu di dunia loh masuk gua. Rohnya atau kemanusiaannya? Iya, antara manusianya dan rohnya ini, gitu ya. Menurut Anda pengetahuannya sama? Ya, nggak beda dong manusia Beda. dengan Tuhan. Beda artinya manusianya Yesus terbatas. Iya, kan udah. Menurut itu kan Anda udah dibahas. rohnya tidak terbatas. Yes. Artinya bertentangan antara fisik dengan roh. Ya iya dong, jelas udah bertentangan. Nah, itu Roh- dia. roh Assalamualaikum maha warahmatullahi hadir. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Roh maha wabarakatuh. hadir, fisik terbatas. Oh, selamat datang Gurunda Bang Juma. Assalam warahmatullahi. Bang Juma, ini saya mau Bang Juma bikin bahagia. Sebelum ke Bang Juma, saya Ustaz Alwan dulu. Ustaz, mohon Saya senang pendapat Bang Juma dikit datang. Ustaz. Dikit dulu. Ustaz Alwan, tolong bikin bahagia sebelum ke Bang Juma. Yesus itu fisiknya tidak maha kuasa, tapi rohnya maha kuasa Pak Ustaz. Bagaimana bikin bahagia Pak Ustaz? Silakan. Ya, saya ringkas saja ya. Sebenarnya kerap kali ketika ngobrol sama Oten, kalau kita dengar itu dia melakukan bidat kekristenan setiap saat. Jadi kalau dia mengatakan bahwa rohnya, tadi saya dengar penjelasan Bapak itu, rohnya itu hanya roh Bapak saja, bukan roh manusia, berarti dia melakukan debat apolonerisme. Dia Tritunggal, dia melakukan bidat. Tapi kalau dia katakan rohnya itu sepenuhnya manusia, dia melakukan bidat juga, namanya bidat nestorenisme. Jadi mau ada roh atau tidak ada roh, tetap dia bidat. Jadi sulit ya berkata-kata, sulit kita melihat keimanan Tritunggal yang benar sebenarnya, dan harus kita yang justru ingatkan bahwa kerap kali ketika mereka menjawab itu memang tidak akan ada jawaban yang tepatnya. Saya ulangi ya, Pak Christian, siapa tadi Pak Christian ya? Christian Chuan. Iya, saya tanya, Yesus punya ruh insani tidak? Insani ini apa ini Bang? Saya nggak ngerti bahasa akademisi. Begini, Saya ini orang awam. dalam pengakuan iman Kalsedon ya, diputuskan, dirumuskan di sana bahwa Yesus itu truly God, truly man, atau istilahnya fully man, fully God, atau istilahnya 100% Tuhan, 100% manusia, ya kan? Yes. Nah, prinsip 100% manusia ini dia punya roh manusia apa tidak? Tidak punya.
Kalau Anda mengatakan tidak punya, berarti Anda dianggap bidat oleh bapak-bapak gereja karena yang mengatakan dia tidak punya roh insani itu Apolloniarisme. Gimana bang? Terputus tadi bang. Sorry bang. Sorry. Kalau Anda mengatakan dia tidak punya roh insani, berarti dia masuk kategori bidat gereja. Bapak-bapak gereja mengatakan itu bidat ketika menganggap dia tidak punya roh insani. Oke. Berarti punya apa tidak punya, Pak? Tidak punya. Oh, berarti dia bidat lagi ya? Saya nggak peduli apakah itu bidat apa enggak. Itu pemahaman saya akan Bible. Bukan, saya nggak berpacu sama ahli teologi manapun. Saya hasil dari belajar dari Bible. Tapi juga pemahaman saya minim. Kalau begitu, kalau dia Saya tidak orang punya awam. kalau dia tidak punya roh insani, berarti dia cuma punya badan yang badan yang tidak ada roh insani, berarti dia tidak sepenuhnya manusia. Dia sepenuhnya manusia dalam bentuk fisik. Rohnya Dalam hal apa? Dia nggak punya roh manusia. Kalau hanya badan manusia, berarti dia hanya mayat saja. Enggak. Oh, bukan mantan mayat juga. Mantan mayat itu ketika rohnya dicabut, baru dia jadi mayat kan? Yes. Kalau misalnya Anda lihat daging dijual di pasar, itu juga bisa dikatakan jasad apa tidak, atau daging apa tidak? Pertanyaannya diulang. Apakah kalau Anda lihat daging yang dijual di pasar, apakah itu bisa dikatakan tubuh atau daging apa tidak? Itu daging karena tidak punya roh. Tidak punya. Apakah Yesus seperti daging yang dijual di pasar itu? Tentu tidak. Dia punya roh Yahweh. Oke, lanjut. Nah, Apalagi? kalau dia punya roh Yahweh, berarti semua yang dia lakukan itu semua kehendak Tuhan. Karena tubuh itu tidak bisa punya kehendak kan? Betul tidak? Tubuh itu terbatas. Karena rohnya yang menggerakkan, bukan tubuh itu benda mati, yang menggerakkan itu rohnya, ya betul tidak? Jiwa. Iya, jiwa, soul, ruh itu yang menggerakkan ya. Karena tubuh itu kan hanya benda mati saja, benar kan? Roh dan jiwa itu, tubuh, roh dan jiwa itu berbeda. Tujiro, tubuh, jiwa dan roh. Pertanyaan saya, tubuh itu digerakkan oleh ruh dan jiwa, betul tidak? Jiwa. Iya, tubuh dan ruh dan jiwa, ya benar tidak? Jiwa. Bilang benar saja susah Bapak ini. Benar tidak? Jadi bisa tidak tubuh itu bergerak tanpa ruh dan jiwa? Tidak bisa. Yang menggerakkan yang menggerakkan tubuh itu apa? Jiwa. Ruhnya kan? Jiwa. Oke, berarti nggak ada Yesus itu nggak punya ruh. Yang menggerakkan Yesus itu dalam kemanusiaannya jiwa. Ruh atau jiwa itu dipakai. Anda paham teologi reform nggak? Aduh, saya nggak Itu ngerti dua hal yang teologi sama saya. itu, jiwa dan ruh. Gini, Anda jangan bermain-main kata-kata gitu, nggak ada gunanya. Jadi Oke. ketika misalnya Anda katakan ruhnya itu adalah ilahi, dia tidak punya ruh insani, berarti perbuatan dia itu perbuatan Tuhan semua. Ketika dia makan ikan goreng itu, kenapa ruhnya mau makan ikan goreng? Fisik yang makan, Pak. Fisik tadi nggak bisa ngapa-ngapain tanpa ruhnya kan? Dia kan ruh ilahi. Yang makan tuh fisik butuh makan. Tapi yang menggerakkan itu ruh ilahi. Berarti seluruh perbuatan Yesus itu ilahiyah, perbuatan ilahiyah gitu loh. Paham nggak? Tidak. Karena paham. Yesus itu manusia, dia tentu melakukan apa yang dilakukan manusia seperti makan dan minum. Dan juga Iya, juga. makanya Ada kalau orang yang makan begini ini tidak kebolak-balik. Statement Anda di awal mengatakan ruhnya itu ilahi, tapi Anda lalu katakan dia insani. Itu nggak matching dia. Ketika Anda katakan dia 100% manusia, harusnya dia punya ruh insania juga, baru dia 100% manusia. Betul tidak? Dia itu 100% manusia, rohnya roh Yahweh. Tunggu dulu, saya mau lihat doktrin Anda ini apa? Trinitas apa bukan? Saya bukan Trinitas. Oneness. Sepengetahuan saya akan saya nggak tahu. Saya belajar Alkitab. Sebenarnya gini ya Pak ya, kalau mau jujur. Ngarang sendiri. Kalau abang host ini dia tahu saya ya. Saya ini sebenarnya sikap hati saya itu agnostik. Nah, tapi saya paham Bible, tapi saya agnostik. Saya percaya ada Tuhan, tapi itu tidak real gitu. Nah, abang bingung nggak lihat saya? Abstrak.
Saya percaya ada Tuhan, Yesus Kristus, saya percaya ada Tuhan, tapi tidak real gimana? Dan semua Tuhan juga sama. Abang nggak bisa menunjukkan Realiternya Tuhan. tidak nyata. Nah, real. Tuhan ada apa tidak? Ada. Tuhan real apa tidak? Tidak. Anda memang cocok jadi orang seperti Lucu itu. ya, lucu. Nah, saya cocoknya ngomong dengan Bang Juma. Halo Bang Juma. Oke, silakan Kandaku. Halo. Gurunda Bang Juma yang saya nanti-nantikan selama ini akhirnya Wes, ada di mantap. Komal ini. Saya senang sekali. Mbak Iya. Nyuma, gak ada yang Mbak Nyuma, Julius. Terus lanjut. Oke. Bagaimana pandangan Anda terhadap Yesus ini? Tuhan atau bukan? Saya memandang dia ini sebagai ilmu pengetahuan ya Bang Juma ya. Siap. Saya kan bilang tadi sikap saya itu agnostik. Saya percaya ada Tuhan tetapi tidak real. Real dalam artian tunjukkan Tuhanmu di lapangan gitu. Nah, saya tunjukkan nih dia. Nah, itu kan real ya Bang Juma ya. Nah, Iya. saya percaya ada Tuhan yaitu Yesus Kristus. Saya tahu dia itu ada Tuhan. Tapi gimana ya? Saya nggak bisa menunjukkannya secara real ke Bang Juma. Nah, Bang Juma tadi kembali ke pertanyaan apakah Yesus itu Tuhan apa tidak gitu Bang Juma? Siap. Saya sepengetahuan saya dia itu Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi, Rohnya rohnya Yesus yang Tuhan gitu. Yahweh, yes. Oke. Apakah kemudian roh itu bisa diciptakan? Tidak bisa diciptakan, Roh tidak bisa diciptakan. tidak bisa. Kalau Menurut ada- yang saya pelajari dari Bible, dia itu roh Tuhan itu menjadi manusia gitu bang. Iya, maksud saya gini. Ketika data di dalam kitab saudara mengatakan bahwasanya roh itu adalah ciptaan, itu gimana? Kemudian Itu tidak ada. Saya tidak percaya seperti itu bang Juma. Roh Di itu dalam- tidak bisa diciptakan. di dalam kitab Zakaria 12 nomor 1. Gimana? Silakan Anda baca. Sebentar, saya cek. Siap. Di mana? Di mana tadi bang? Zakaria 12:1. Zakaria di mana ini ya? Zakaria pasal 1. Zakaria 12 nomor 1. Nggak usah lama-lama, saya bacain aja. Zakaria 12. Bentar Bang, biar saya tahu Bang Juma ini, saya hormat dengan Bang Juma ini. Zakaria 12. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. 21 ya? Mana ini ya? 12. 12:1 kan? Iya. Iya udah. Zakaria. Bentar. Di mana ini? Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Cara membesarkan layar saya ya. Zakaria jelas. 12 ayat 1 ya Bang ya. Ya, itu. Siap. Ucapan ilahi firman Tuhan datang kepada orang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ah, ini roh manusia Bang Juma. Lalu Bukan roh Yesus. Yesus. Itu rohnya Yahweh. Oke. Oke. Gimana, Bang? Jadi kita sepakat dulu bahwa Tuhan menciptakan roh. Itu dulu. Roh manusia, yes. Iya, oke. Roh manusia. Jadi siapapun yang manusia, roh yang ada pada dirinya itu pasti ciptaan. Yes. Oke, baik. Nah, sekarang ketika Tuhan belum menciptakan alam semesta, Tuhan masih berdiri sendiri. Apakah di sana anak Maria sudah ada? Anak Maria belum ada. Oke. Berarti anak Maria nanti ada ketika diciptakan, betul? Bukan diciptakan Bang. Sorry saya ralat. Sepengetahuan saya, Iya. itu roh Yahweh menjelma menjadi manusia. Jadi sebenarnya gimana Bang Joma ya? Bukan menciptakan ya. Jadi dia itu Oke, berubah ya. Oke, baik. Berarti roh menjadi daging. Roh Yahweh menjadi daging. Betul sekali Bang Joma. Berarti Yes. roh Yahweh menjadi daging. Terus rohnya Yesus sendiri? Itu rohnya Yahweh yang Oke. yang menjadi daging tadi itu loh. Oke. Maksudnya gini loh, rohnya menjadi daging bukan berarti dia dari roh berubah menjadi daging, enggak Bang. Jadi dia itu gimana ya? Kalau prosesnya saya nggak ngerti ya, itu kan di dalamnya. Jadi dia itu roh menjelma menjadi manusia gitu. Oke, Cipta baik. fisik. Jadi Oke, lanjut. kesimpulannya jasad dan rohnya Yesus itu adalah ilahi.
Kalau jasadnya itu tidak ilahi, itu alami. Lah tadi katanya yang menjadi jasad ini roh. Oh, gimana ya? Saya kurang paham menjelaskannya, Bang. Cuma saya orang awam, jadi gimana ya? Bukan begitu ya. Rohnya masuk. Kalau Ke ini dalam? bahasa orang awam ya, Bang Cuma ya, maaf Iya, ya kalau silakan, saya bukan silakan. seorang akademisi ya. Jadi Silakan. begini loh, sepengetahuan saya, Yahweh itu masuk ke dalam rahim Maria dan tercipta daging gitu loh. Daging ini sebenarnya dari materi yang ada di bumi. Oke, itu bisa dibantu dengan Kolose 2:9. Oke, gimana, Bang? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keteosan atau Nah. ketuhanan. Nah, betul. Oke, berarti jasadnya Yesus adalah theos. Bahasa yang awam saja, Bang Juma. Saya nggak ngerti apa itu Theos. Theos itu Tuhan dalam bahasa Yunani. Oh, Yahweh gitu. Ya, Yahweh, baik. Oke, ya. Jadi jasadnya Yesus itu adalah Yahweh. Itu enggak. Jadi Jasadnya gimana? itu Ini dalilnya nih. Sebab Gimana? dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Yahweh. Secara jasmani. Ini Secara- sudah diterangkan. Iya. itu saya nggak sependapat, Bang Juma. Mungkin itu terjemahan kali ya. Di dalam bahasa Yunaninya memang somatikos. Somatikos itu artinya secara jasad. Jadi Secara atau di dalam jasad gimana? bukan. Di dalam dialah berdiam secara jasad. Somatikos dalam bahasa Yunani. Jadi, di dalam Yesus ini berdiam sepenuhnya Yahweh gitu, Bang. Kalau kita melihat di dalam Kolose 2:9, di dalam jasad Yesus, ya, jasadnya ini berdiam secara jasmani. Jadi pada diri Yesus secara jasmani itu adalah kepenuhan Yahweh. Secara jasmani, bukan secara rohani. Oke, saya tanya, apakah jasadnya Yahweh? Ya, sesuai data ini. Sesuai data itu. Wah, Betul. kok begitu ya, Bang? Dalil ada, Bung. Coba Anda lihat di dalam Kolose 2:9. Kalau berdiam seluruh kepenuhan Allah dalam bentuk jasad, bukan Tuhan dong. Nah, itu dia makanya. Kayaknya itu perlu digali itu, Bang. Sepengetahuan saya nggak seperti itu. Yang sepengetahuan saya begini, di dalam diri Yesus berdiam kepenuhan Yahweh, artinya rohnya gitu. Fisiknya itu terbatas kalau dia di Yudea, tidak ada di Samaria gitu. Nah, Oke. gini ya. Ya, Oke, silakan. Bang. Lanjut, Bang, lanjut. Bang. Jadi secara jasad berdasarkan data, jasmaninya Yesus itu adalah jasmani Yahweh. Dalilnya, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani, secara somatikos, artinya dengan tubuh manusianya. Itu Oke. seluruhnya kepenuhan Yahweh. Oke, ini akan jadi PR buat saya. Saya akan Oke. pelajari dulu, Bang. Baru saya bisa membahas hal ini, Bang. Sorry, saya nggak Oke. ada ilmu ke sana, Bang. Maaf, Bang. Oke, ini saya bantu untuk yang kedua. Data yang pertama tadi, sekarang data yang kedua. Oke. Di dalam Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Yahweh, Oke. tidak menganggap kesetaraan dengan Yahweh itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yahweh telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa manusia. Ya. Nah, berarti Yahweh mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa manusia. Berarti memang kemanusiaan Yesus ini adalah Yahweh itu sendiri. Jasadnya Yesus adalah jasad Yahweh itu sendiri. Ini dalil, Bung. Tadi Kolose 2:9, sekarang Filipi 2:6-8. Oke. Nah, sekarang secara jasmani dia adalah Yahweh. Oke. Kemudian bagaimana dengan rohnya? Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 2:17, akan tetapi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Yahweh, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Jadi Tuhan mengatakan
di dalam Kisah Para Rasul 2:17, Yahweh mengatakan bahwa dia akan mencurahkan rohnya ke dalam setiap manusia. Nah tadi kita lihat di dalam di dalam Filipi 2, Tuhan Yahweh mengosongkan dirinya menjadi manusia. Berarti roh yang ada pada diri manusia Yahweh adalah roh yang dia ciptakan sendiri. Jadi jasadnya Yesus adalah manusia, rohnya Yesus juga adalah roh manusia. Makanya, Bung, di dalam kitab saudara kalau Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 7, 2 Yohanes 1 nomor 7, bunyinya begini. Sebab banyak penipu, penyesat, dalam bahasa Yunani planos, penipu, pembohong, telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan itu adalah antikristus. Dalil 2 Yohanes 1:7 ini maksudnya adalah penipu itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu manusia. Tadi kan kita sudah lihat bagaimana kemudian Kolose 2:9, jasadnya kepenuhan ilahi yang ada Yahweh yang adalah manusia, kemudian rohnya juga adalah manusia. Berarti Yesus memang harus diimani sebagai manusia. Kapan Yesus tidak diimani sebagai manusia? Kata Yohanes di dalam 2 Yohanes 1:7, maka dia adalah planos, dia adalah penipu, dia adalah setan, dia adalah antikristus. Silakan Bang. Kalau yang saya pahami Bang Juma ini, maaf ya, atau mungkin Bang Juma mungkin lebih paham ya. Seperti yang saya pahami itu di dalam diri Yesus itu berdiam kepenuhan Allah, tetapi dia tidak mengeluarkan kealahannya karena dia menjadi manusia seperti itu. Itu yang saya pahami. Jadi ada dua hal di sana. Kenapa kita tidak melihat kemahakuasaannya Yahweh di dalam diri Yesus? Karena Yesus menjadi manusia, turun dari pokoknya bukan turun sih ya gini ya. Yesus Yahweh menjadi manusia dengan satu misi menurut konteks agama Kristen, itu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, itu misinya. Jadi dia misinya bukan menunjukkan bahwa hingar-bingar dari Yahweh gitu. Dia itu menjadi anak domba Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa, dicambuk, dipaku di kayu salib dengan satu misi, menyelamatkan seluruh umat manusia, saya dan juga Bang Juma. Oke, Saudara Christian, salahkah ketika kemudian Yesus itu kita anggap sebagai manusia saja, yang mengutusnya lah yang Tuhan? Menurut sepengetahuan saya dan tidak mewakili pengetahuan Kristen, itu saya tidak sependapat dengan Gurunda Bang Juma. Oke, baik. Nah, lalu kita harus mengaku Yesus itu sebagai Tuhan gitu? Kalau sekarang yes, menurut pengetahuan saya, kepercayaan saya udah utarakan tadi di depan. Oke. Sepengetahuan saya. Oke. Ibrani 13:8, Yesus sama saja kemarin, hari ini dan selamanya. Kalau Yesus datang sebagai manusia, lalu sekarang dia berubah jadi Tuhan, berarti kita menyangkali apa yang ada dalam Bible. Itu satu. Dalam Kedua, ayat apa tadi Bang? Bentar Bang, saya lihat dulu Bang. Dimana, Bang? Ibrani 13:8. Semoga saya tidak keliru. Ibrani, bentar Bang ya. Kitab Ibrani 13 ya. 13:8 coba. Ayat 8. Bentar Bang ya. Yesus Kristus, bentar ya, ingat ini konteksnya apa ini Bang? Soalnya Alkitab ini cerita Bang, jadi kita harus lihat konteks ya. Nasihat dan doa selamat, pelihara kasih, ingatlah akan orang, hukuman, ingatlah orang, bukan wena-wena kamu, hendaklah kamu semua patuh hormat berwena, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah padamu, perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka.
Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jangan kamu disesatkan berbagai-bagai pengajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, bukan dengan berbagai makanan yang tidak bla 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 segala macam. Ini perlu dipelajari, Bang. Iya, silakan. Yesus Kristus dalam artian di sini secara fisik atau Yahweh-nya gitu, Bang. Ya, tadi Saya kita belum sudah pelajari ya, ini sorry Bang, Oke. saya belum pelajari gitu. Oke. Oke, Kita lanjut, Bang. tadi sudah sampai pada poin bahwa jasadnya dan rohnya adalah manusia, kan gitu. Nah, sekarang dikatakan Saya bahwasanya nggak tetap sama. sepakat, saya nggak sepakat rohnya manusia, Bang. Tapi tadi kan kita udah baca dalilnya. Ya, tapi saya tidak sepakat, saya masih baru gali itu. Oke, berarti antara dalil Anda dengan Anda itu bertentangan. Tidak apa-apa. Sekarang gini, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Mungkin saudara saya bisa baca. Silakan. Kisah Rasul berapa, Bang? 2. Bab 2. Iya. Pasal 22 nomor 22. Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 berkata begini. Ini konteks, dari konteks saya baca ya, Bang ya. Silakan. Matahari akan berubah menjadi gelap. Ayat 22 ya, Bang ya. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Jadi di sini Yesus mengadakan mujizat dan diutus gitu ya, Bang ya. Iya. Oke, Bang, lanjut, Bang. Oke, ya menurut saudara dalil ini yang melakukan mujizat siapa? Ini yang melakukan mujizat di sini adalah Tuhan, Yahweh. Yes. Dengan perantaraan manusia bernama Yesus. Melalui perantaraan kemanusiaan Yesus. Nah, itu dia makanya. Oke. itu dia makanya. Oke, Bang, santai aja, Bang. Jangan. Iya. Bang Jumaidi kan suaranya kenceng. Jadi saya itu senangnya santai gitu, Bang. Oke. Jadi Oke. Yesus ini hanya perantara. Kemanusiaannya. Iya, kan sudah jelas ini. Yang aku katakan adalah Yesus dari Nazaret. Oke, manusia. Di situ Betul. dikatakan aner. Oke. Manusia laki-laki. Yes. Yang ditentukan. Jadi Tuhan menentukan. Apodeiknomi. Tuhan memberikan sebuah bukti, mau menyatakan dan menentukan bahwa Yahweh menyatakan kepada Bani Israel suatu kekuatan. Apa itu? Kekuatan itu dunamis, kuasa, kekuatan, mujizat, tanda-tanda. Tuhan lakukan tanda-tanda dan mujizat kepada Bani Israel yang dilakukan oleh Tuhan menggunakan perantara manusia bernama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ternyata yang dilakukan Yesus itu adalah mujizat yang dianugerahkan, yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Nah, kesimpulannya adalah di dalam pengakuan Yesus tentang kesaksiannya dia tentang dirinya. Di Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian daripada saudara Kristian. Bahwa semua pekerjaan yang tadi ya, semua pekerjaan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa Yahweh yang telah mengutus aku. Berarti semua pekerjaan, semua tanda-tanda, semua kekuatan, semua mujizat yang menghantarkan teman-teman Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan, ternyata menurut Yesus hal tersebut justru hanya membuktikan kalau dirinya hanya sebatas utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ini fakta, ini real pengakuan dari Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Jadi kalau masih ada pemahaman Yesus itu Tuhan, ya saya nggak tahu, saya angkat tangan. Karena dalil pengakuan Yesus, bahkan kesaksian Yesus sendiri mengatakan itu, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan semua, bahkan mengampuni dosa, kalau memang seperti itu semua dilakukan untuk membuktikan
dirinya bukan Tuhan, melainkan dirinya adalah utusan Tuhan. Sementara Tuhan mengatakan, bukan utusan, bukan Tuhan, tetapi aku sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Itu ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan Bani Israel, bukan manusia utusan, melainkan Yahweh sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Sementara Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku dia adalah utusan. Makanya dikatakan yang dilakukan Tuhan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan melalui perantara Yesus. Berarti bukan Yesus. Yesus ini cuman alat. Sama ketika kemudian ada surat dari presiden ke gubernur untuk memberikan kesepakatan pembebasan lahan di sebuah kabupaten. Maka yang antarkan adalah gubernur, tetapi sejatinya bukan gubernur yang membebaskan. Yang membebaskan adalah presiden, karena gubernur hanya menjalankan tugas dari presiden. Begitu juga Yesus. Yesus hanya menjalankan perintah dari Tuhan untuk ia lakukan. Makanya di dalam Yohanes 7 dikatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Kalau aku tidak melihat Bapa melakukan itu, maka aku tidak mampu melakukan. Ini kalau kita menggunakan nalar, maka kita akan sampai kepada poin 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah planos, penyesat. Makanya kami umat Islam tidak mau disebut penyesat. Makanya kami tetap beriman Yesus adalah manusia yang diberi mujizat, tanda-tanda, kekuatan oleh pencipta langit dan bumi. Itu iman kami, Bung. Silakan. Saya sangat menghormati imannya Bang Juma. Sangat jelas sekali kalau imannya Bang Juma. Iman Kristen ini silakan. Iman Kristen ini perlu belajar banyak Bang Juma. Satu hal saya mau tanggapi. Saya salut dengan imannya Bang Juma. Begitu mantap menjelaskannya. Iman Kristen ini susah dipahami Bang Juma. Iya, betul. Nah, susah dipahami. Satu hal saya mau tanggapi dari sisi iman Kristen, bahwa Roh Yesus itu adalah Yahweh, Firman menjadi manusia. Firman itu bukanlah perkataan menjadi manusia. Firman itu adalah gelar yang disematkan kepada Yesus. Jadi yang mengadakan mujizat seperti yang dijelaskan Bang Juma tadi, betul itu adalah Yahweh. Yang dipakai siapa? Fisiknya Yesus. Iya. Baik. Oke Bang Juma, lanjut Bang Juma. Oke, kita naik level sekarang. Kita bahas tentang ruh. Ya, kita udah paham di sana. Sekarang kita masuk ke ruh. Oke. Saudara saya mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah roh. Kan gitu ya? Gimana Bang? Gitu ya, Bang ya? Terputus Bang, ulangi. Tuhan Bang. itu, Yahweh itu adalah roh. Roh, betul. Nah sekarang boleh enggak saya pinjam satu data atau satu ayat dalih dari kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa yang mereka sebut Hasem, yang mereka sebut Yod-Heh-Vav-Veh itu adalah roh. Ada enggak dalilnya? Aduh, secara akademisi saya nggak tahu Bang. Nah itu dia bahayanya itu di situ. Tapi saya itu pelajari secara banyak hal yang saya pelajari, tapi saya nggak hafal Bang gimana ayatnya segala macam gitu. Tapi Anda saya tinggal sebut, insya Allah saya akan terawang sampai mana, data mana, Bible mana, kitab mana yang Anda maksud. Silakan. Yang Bang Juma tadi gimana maksudnya? Ada ndak data di dalam kitabnya saudara kita Yahudi yang mengatakan bahwa yang mereka sebut Yahweh, yang mereka sebut Yod-Heh-Vav-Veh itu adalah hakikatnya roh. Roh ya. Siap. Nah, sepengetahuan saya itu gimana ya? Saya nggak ngerti ya Bang ya. Saya nggak bisa jelaskan area ini Bang. Saya belum pelajari kayaknya. Kalau baik. Bang di adalah roh. Baik. Kita ngambil sisi lain aja kalau gitu. Jadi gini baik. Bung. Siap. Di dalam pengajaran Bani Israel
itu seirama dengan Al-Quran. Sedikit saya ngambil dari Al-Quran. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara mengenai hakikat dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa hakikat dirinya itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Jadi dia tidak serupa dengan apapun. Segala sesuatu itu tidak serupa dengan sang pencipta ini. Dia satu-satunya. Rupa Tuhan cuman dia yang punya, satu-satunya. Tidak ada rupa yang sama dengan rupa beliau. Nah, ini seirama dengan kitabnya orang Yahudi. Di dalam Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan engkau. Tidak ada. Di situ dikatakan ayin. Ayin itu berarti penegasan, bukan kata loh. Loh juga itu tidak, tapi ini ayin, penegasan yang sungguh-sungguh. Dia katakan tidak ada yang sama seperti aku. Kamar, tidak ada yang mirip, tidak ada yang seperti, tidak ada yang semacam, tidak ada yang pernah, tidak ada yang seakan-akan, tidak ada yang bagaikan. Itu kamu, seperti aku. Ya, seperti siapa? Aku. Yotifafi. Gak ada yang sama seperti aku. Sedangkan di dalam 2 Samuel 7:22 seirama juga. Seirama. Sebab Tuhan itu maha besar. Sebab tidak ada yang serupa dengan engkau. Coba, ini 3 poin Al-Quranul Karim di dalam surah Asy-Syura ayat 11, 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Menyatakan bahwa hakikat pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan ciptaan. Itu poin pertama. Kemudian kita lari kepada konsep yang ditanamkan oleh gereja kepada jemaatnya, bahwa Tuhan itu adalah roh. Roh ini, kalau kita melihat secara definisi, maka roh bisa disetarakan dengan makhluk. Roh itu adalah makhluk. Kenapa bisa demikian? Karena roh ini adalah satu unsur yang dibutuhkan manusia untuk hidup, yang dibutuhkan makhluk untuk hidup. Segala sesuatu yang dibutuhkan kemudian pada diri makhluk, maka itu adalah makhluk. Roh ini ketika kita ditanya, apakah roh bisa diciptakan? Jawabannya bisa. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Jawabannya tidak bisa. Berarti roh tidak bisa menjadi Tuhan. Karena roh bisa diciptakan, Tuhan tidak bisa diciptakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kepercayaan-kepercayaan kuno. Sebelum Kristen ada, sebelum Islam ada. Bahkan sebelum kemudian agama Yahudi itu ada. Apa kepercayaan orang-orang terdahulu? Agama purba, agama kuno. Ternyata mereka adalah ajaran animisme. Kita semua Kristen Islam tahu itu. Ajaran animisme itu adalah ajaran penyembah roh. Animisme berasal dari kata Latin anima dan roh. Sehingga ketika kita berbicara anima atau roh ini, itu identik dengan makhluk halus. Di mana asas kepercayaan orang-orang terdahulu mula-mula muncul di kalangan kepercayaan kuno, kepercayaan purba. Mereka ketika melihat ada sekelompok manusia sakit, maka mereka mengatakan ini pekerjaan roh jahat. Ketika kemudian ada bencana, ini pekerjaan roh jahat. Ketika kemudian mereka sudah berdamai dengan itu, maka dia mengatakan Tuhan kita, dewa kita, Zeus kita, Theos kita adalah roh. Maka untuk mendamaikan Tuhan mereka yang berupa roh, mereka selalu memberikan tumbal darah manusia. Nah, ini dia bahayanya. Jadi ketika kita berbicara Tuhan kita adalah roh, maka kita lari ke animisme. Animisme berasal dari bahasa Latin anima yang artinya roh. Nah, sedangkan sedikit lagi. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai anima atau anime dalam bahasa Latin, itu kita tidak bisa lepas dari konsep roh. Jadi animisme adalah kepercayaan menyembah roh. Apesnya di dalam hakikat ketuhanan yang digambarkan oleh penulis kitab Wahyu, kita lihat dalam Wahyu 5 nomor 6, di situ dia dengan terang mengatakan, aku melihat. Jadi dia melihat. Apa yang dia lihat? Roh bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kenapa hari ini agama besar sebesar Kristen tidak bisa menaklukkan Yahudi dalam konsep ketuhanan?
Karena Yahudi tidak menyembah roh, sedangkan Kristen agama besar ini itu adalah menyembah roh. Inilah kenapa kemudian orang Yahudi mengatakan Kristen itu bidat. Bidat jelas mereka tidak akan menempatkan ajaran itu dalam konsep keyakinan mereka. Nah sekarang 30 detik terakhir, adakah nabi-nabi baik itu Bani Israel atau Bani Ismail atau semua nabi dalam konsep agama langit yang mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah makhluk berupa roh? Nabi Abraham enggak, Nabi Musa enggak, tidak ada yang mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah roh, sebab roh itu adalah makhluk. Silakan. Izin saya Oke. Penjelasan Bang Juma itu sangat bagus sekali. Halo. Tuhan adalah Satu-satu tidak Pak, terlihat. satu-satu Pak. Pak Christian Tuhan dulu Pak. Tuhan tidak terlihat, seperti saya coba menangkap apa yang Bang Juma. Tuhannya orang Muslim tidak serupa dengan apapun yang ada di dunia ini. Tuhan itu tidak terlihat, tapi tidak dinamai dia dalam bentuk roh. Ini adalah konsep Tuhan yang sangat luar biasa sekali yang saya pahami dari Gurunda Juma. Konsep ketuhanan dalam Kristen yang saya pahami. Nah, ini juga sama di awalnya. Dia itu tidak terlihat. Cuman tadi saya nggak bisa konfirmasi apakah roh apa tidak, di mana tertulis. Nah, itu saya nggak bisa konfirmasi. Saya butuh pendalaman dalam sisi itu. Nah, tetapi sebenarnya yang saya mau tanggapi bahwa Tuhan itu tidak terlihat dalam konsep Kristen, dan dia menjelma melalui Yesus Kristus, yaitu Yahweh sendiri, lalu jadilah Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan yang tidak terlihat dan tidak bisa diserupakan itu bisa kita kenal di dalam Yesus Kristus, Sang Firman itu. Firman adalah kata-kata, firman adalah bahasa yang bisa kita kenal lewat bahasa, yaitu si pemilik bahasa itu. Atau dengan kata lain, kita hanya bisa mengenal Tuhan yang tak berbentuk itu, seperti Bang Juma jelaskan ini, hanya lewat pribadi Yesus Kristus. Nah, ini adalah ajaran umat Kristen seperti itu. Nah, kenapa saya agnostik? Nah, ini ketika Bang Juma tadi menjelaskan bahwa Tuhan tidak terlihat dan tidak berbentuk roh, pokoknya tidak bisa diserupakan. Nah, saya mau tanya, Tuhan ada apa tidak? Mungkin Bang Juma bilang ada. Saya belum tanya, nanti saya tanya konfirmasi. Tetapi saya tanya, Tuhan real apa tidak? Bisa dibuktikan secara real apa tidak? Saya yakin Bang Juma tidak bisa membuktikan Tuhan orang Islam yang besar itu. Saya konfirmasi dulu Bang Juma. Mohon izin, punten. Siap. Apakah Tuhan Bang Juma ada? Ada. Apakah dia real, bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan? Real. Tolong tunjukkan Tuhan Bang Juma di depan saya. Baik. Sebelum Bang Juma menjawab, boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Habis ini dulu, habis saya Bang Victor. Jangan diganggu dulu. Bentar ya Bang Juma dulu, Bang Juma kasih izin Bang Juma dulu, Juma dulu, biar jelas, biar terjawab pertanyaan saya Bang Juma. Baik. Satu kaidah di dalam Islam tentang tauhid. Ilmu menyatukan akidah, pemahaman, konsep, pemikiran, rasa, cipta pada diri makhluk berupa manusia, yaitu bahwa Allah itu ada. Al-Quran menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta yang maha pengasih, walaupun pencipta itu mereka tidak melihatnya. Satu. Kedua, Al-Quran menjelaskan, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada pencipta yang tidak terlihat oleh mereka, maka mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini dua ayat menggambarkan bahwa pencipta itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Sekarang kita masuk ke data pertanyaan saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dirinya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim.
Allah menerangkan, aku Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaran kami, aku, di segenap penjuru alam semesta. Dan bahkan aku memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku pada diri mereka sendiri. Bayangkan. Jadi di Islam itu, untuk mengetahui keadaan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi absolut, nyata adanya, Allah menggambarkan, aku menunjukkan keberadaanku, bahwa aku ada melalui kebesaranku, melalui tubuh-tubuh mereka. Nah sekarang mari kita telaah. Ketika kita tidur, metabolisme dalam tubuh kita ini bergerak. Jantung tetap berdetak, 12 usus kita bekerja, darah kita mengalir, semua apa yang ada pada diri tubuh kita ini beroperasi. Sekarang kita melihat ke belakang. Dulu kita bayi, belajar berjalan, belajar berdiri, belajar berlari, lalu menjadi seorang manusia dewasa. Yang bertumbuh adalah tulang, yang bertumbuh adalah rambut, yang bertumbuh adalah bagian-bagian yang memang metabolisme kita unsurnya untuk bertumbuh. Sekarang mari kita lihat gigi kita. Kenapa gigi ini tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang menahan pertumbuhannya? Padahal dia berada satu komponen dalam jasad. Ketika kita makan, rambut bertumbuh. Kenapa saripati makanan itu tidak masuk ke gigi, sehingga gigi kita tidak bertumbuh seperti rambut? Layaknya kuku. Dia disuplai dari asupan makanan yang kita makan. Kenapa kemudian bisa terpilih asupan yang mungkin modelnya vitamin A bergeser ke kuku, vitamin D bergeser ke gigi? Kenapa kukunya bisa bertumbuh, rambutnya bisa bertumbuh, tapi giginya nggak bertumbuh? Kenapa lidah kita tidak bertumbuh? Kenapa nonotnya tidak memanjang selayaknya rambut? Siapa yang mengatur itu? Kata Allah, sanurihim ayatina fi ampusihim. Saya memberikan tanda-tanda bagi mereka yang berakal untuk mendeteksi keberadaanku melalui tubuh. Sekarang kalau kita ingin bertanya, kita seorang profesor, penemu, menemukan komputer, menemukan listrik, menemukan ini dan ini. Bisa tidak seorang pakar, profesor menemukan siapa dan mengapa tubuh ini bisa tertahan tidak bertumbuh? Apakah ada ilmu yang kita terapkan sampai gigi kita tertahan? Atau ada orang hebat yang kita punya? Atau orang tua kita yang mengatur pertumbuhan gigi ini sampai dia tidak bertumbuh layaknya rambut? Atau ada unsur yang maha besar yang bekerja pada diri kita? Kita tertidur lelap, kita mengatakan mata kita untuk melihat. Banyak orang tertidur, kelopak mata terbuka, matanya nggak melihat. Kita kasih tangan kayak gini, mereka nggak sadar, matanya terbuka. Berarti ada aspek gaib di situ. Kemudian kita tertidur, jantung ini bekerja, dia tidak pernah berhenti. Tak, 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 tak. Siapa yang membuat itu tetap bergoyang, berbunyi, berdetak? Kita? Bukan. Kedua orang tua? Bukan. Lalu siapa? Itulah yang kami sebut Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, saya real. Saya nggak ada bagi mereka yang saya bukan nggak ada bagi mereka yang berakal. Aku ada, dan mereka bisa menemukan aku. Bahkan bukan hanya di seluruh alam semesta, pada dirinya pun mereka bisa menemukan aku. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Yesus yang melakukan itu? Bukan. Yesus gak bisa ngapa-ngapain. Tahu musim buah ara aja kapan? Mohon maaf, Yesus nahan pipis seminggu aja gak bisa. Lalu bagaimana bisa miliaran makhluk, bukan manusia aja, ada hewan kecil, ada hewan besar, ada kuman, ada virus, apakah dia yang mengatur semua itu? Tidak. Yang mengatur itu adalah dia yang tertulis di dalam Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Allah. Engkau maha besar dan engkau maha perkasa. Subhanallah. Ini yang diiramakan di Al-Quranul Karim. Makanya kami cukup memuliakan Yesus sebagai utusan Tuhan yang mulia. Kami tidak akan jatuh kepada perbuatan zalim, menganggap dia adalah Tuhan itu sendiri. Demikian.
Penjelasan yang sangat mantap sekali Bang Juma, penjelasan yang sangat bagus sekali. Tetapi begini, saya mengutarakan kata-kata, nggak panjang, cuman sebentar saja. Semua yang ada di alam ini, alam semesta khususnya planet kita adalah bumi. Seperti yang diutarakan oleh Bang Juma, bagaimana proses kuku bertumbuh, bagaimana proses lidah bertumbuh, bahkan bagaimana proses nonok yang Bang Juma bilang tadi itu bertumbuh. Dan bagaimana semuanya ini tercipta. Nah, sebenarnya ini tercipta, yang pertama itu bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Terus, ya tidak ada hal goib di sini. Semuanya secara alami, bagaimana belalang melompat, bagaimana bakteri berkembang biak, itu bisa diutarakan yang namanya gen ataupun genetika segala macam lah ilmu pengetahuan. Bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Bahkan besi terbang pun di era zaman Yesus mungkin mereka pikir itu goib, tetapi sekarang bisa dibuktikan lewat ilmu pengetahuan bahwa pesawat terbang, besi-besi terbang itu adalah bisa dijelaskan seperti itu. Nah, yang saya maksudkan tadi Bang Juma, punten, saya bukannya lancang bertanya kepada Gurunda Juma, saya hanya ingin mendapatkan sedikit ilmu dari Bang Juma. Orang agama yang saya lihat begini, dia melihat tata surya alam semesta ini begitu indah, dan dia mulai berasumsi bahwa ada yang menciptakan. Kalau tidak ada yang menciptakan, mana mungkin ini tercipta? Itu namanya logika ataupun asumsi yang disematkan ketika melihat alam semesta seperti itu. Tapi yang saya maksudkan seperti ini, Tuhan ada. Saya juga meyakini ada Tuhan. Tetapi apakah real seperti ini, sekalipun tidak bisa melihat seperti angin ataupun angin dari AC tidak bisa dilihat. Tetapi AC kamu bisa hidup nggak? Bisa. Yuk 10 orang berdiri di depan AC, ketika diputar 10 orang merasakan ada angin keluar dari AC. Oke, Tuhan yang tidak terlihat yang diutarakan oleh Bang Juma dengan luar biasa. Pencipta, kata Bang Juma, itu bisa dirasakan nggak? Ini Tuhan kami, lihat. Kita bisa melihatnya. Tuhan rasakan lewat kedamaian. Ada 100 orang berdiri, damai semua. Itu yang saya maksudkan real gitu Bang Juma. Tapi maaf Bang Juma, saya bukan berarti mengkontra Bang Juma. Saya hanya mengutarakan unek-unek di hati saya gitu. Kalau Iya, Bang baik. Juma bisa menjawabnya, insya Allah. Baik, gini saudaraku. Oke, sedikit lagi Oke, ya. Bang Juma. Baik. Oke, lanjut. Jadi ada dua hal. Yang pertama, pada aspek kehidupan kita sebagai orang yang bertuhan. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah makhluk. Yang namanya Tuhan itu sudah pasti bukan makhluk. Yang namanya bukan makhluk itu sudah pasti bukan ciptaan. Yang namanya bukan makhluk itu pasti bukan ciptaan. Sementara kita berada pada dimensi ciptaan. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mengetahui keberadaan Tuhan, pencipta yang kami sebut Allah? Tentu dengan melihat alam semesta ini. Makanya umat Islam itu tidak pernah mengobjekkan Allah. Seperti misalnya memberikan karikatur atau memberikan satu keadaan seperti, mohon maaf, teman Kristen. Karena mereka tidak bisa melihat Sang Yahweh, maka Sang Yahwehnya supaya bisa dilihat, dia setarakan dengan makhluk. Di kami itu tidak. Kami tidak mensifati itu. Makanya di dalam Islam diajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kami seru siapa? Bukan Yesus, bukan Buddha, bukan Siddhartha Gautama, bukan Hercules, bukan Zeus, bukan. Tapi yang kami seru adalah pencipta alam semesta. Ada nggak yang salah dengan seruan kami itu? Nggak ada. Tapi ketika saya berseru, wahai Yesus, berarti yang saya seru adalah makhluk. Makhluk yang saya seru. Kalau saya mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, artinya saya sedang menyeru, memanggil pencipta alam semesta ini.
Nggak ada yang keliru di situ. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentu pencipta kita maha pengasih, maha penyayang. Gak mungkin tidak. Gak mungkin tidak. Kalau dia tidak maha pengasih, bagaimana mungkin kemudian alam semesta ini bisa terpenuhi kebutuhan makhluknya? Kalau dia tidak maha penyayang, bagaimana mungkin kemudian tatanan daripada alam semesta ini bisa secara kondusif berputar dari detik ke menit-menit ke jam dan seterusnya. Itu bukti bahwa penciptanya maha kasih, maha sayang. Kami menyeru dia, hakikat yang tak terlihat tetapi meninggalkan jejak. Sama seperti ketika ingin membuktikan bahwa binatang itu ada atau tidak. Apakah perlu kita melihat binatang itu supaya kita bisa yakin bahwa binatang itu ada? Tentu bagi orang yang berpikir tidak perlu. Dengan cara apa kita bisa membuktikan bahwa binatang itu ada? Dengan melihat jejaknya. Ini pelajaran yang pernah saya ajarkan. Kalau kita sudah meyakini bahwa ada sesuatu, tetapi kita tidak pernah melihat ada jejak sesuatu itu, maka itu kita berhayal. Tetapi kalau kita meyakini ada seekor hewan besar, misalnya ada gajah, lalu kita bisa melihat jejaknya, maka sudah pasti orang yang berakal meyakini gajah itu ada sebab ada jejaknya. Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan gajah nggak ada? Loh, ada jejaknya. Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan gajah itu ada, tidak ada jejaknya? Nah, bagaimana dengan Allah? Oh, Allah itu nggak ada. Kenapa bisa? Ya karena ya kita tidak melihat mana dia, seperti apa modelnya, kan? Tidak seperti itu. Kita cukup melihat jejaknya. Apa jejak pencipta alam semesta? Apa jejak Allah? Dengan melihat alam ini, dengan melihat diri kita ini. Diri kita inilah jejak. Alam semesta inilah jejaknya. Bukti bahwa adanya Allah adalah adanya alam semesta ini. Makanya tadi saya membacakan ayat suci Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan keberadaan dengan adanya tanda-tanda dari segenap penjuru. Ya, jadi itulah jejak Allah. Sehingga umat Islam tidak perlu mencari sebuah karikatur, tidak perlu mencari manusia, tidak perlu mencari apapun itu, bahwa harus dibuktikan keberadaan Tuhan itu dengan memperlihatkan jasad seperti Atis, Horus, Yesus, Zeus, Hercules, Krishna. Kami nggak perlu. Kami cukup meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu ada, bernama Allah. Dia hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Kami sembah dia. Cara kemudian kami menyembahnya adalah dengan mengikuti instruksi yang datang dari dia menuju kepada utusannya yang diajarkan kepada seluruh umat manusia. Dan kami beriman Abraham, Musa, Isa, dalam hal ini Yesus sebagai utusan Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta. Kami beriman kepada itu. Dan utusan terakhir adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu Yesus, oh saya rasa itu jauh sekali. Silakan. Baik, saya dulu ya. Suaranya noise sekali, Bang Victor. Oh sorry. Di 1 Korintus 12 Pak, Bang, ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Suaranya noise, Bang. Susah Suaranya untuk. lemah sekali, Bang. Kenapa lari berkorintus? Hah? Enggak apa-apa. Itu suaranya buruk sekali suaranya, buruk. Tidak bisa dimengerti. Bang Christian, pinjam dulu Oke. stasi dia. Oke. Terusin bang. Oke. Begini, saya menanggapi Bang Juma. Iya. Ini secara jujur belum menjawab sisi agnostik saya ya. Maaf Baik. ya Bang Juma ya. Nggak apa-apa. Punten ya, nggak apa-apa ya. Oke, belum menjawab nggak apa-apa. Itu memang agama seperti itu gitu ya. Siap. Saya juga paham ya. Tapi Islam saya kurang paham. Tapi Kristen ya saya sedikit paham lah gitu ya. Maksudnya dalam artian mengertilah dikit-dikit gitu. Nah, kalau Bang Juma tadi bilang Yesus bukan Tuhan juga nggak apa-apa. Ya itu imannya Bang Juma itu udah final itu. Jangan diganti lagi Bang Juma. Amin Bang Juma.
Iya, amin, amin. Itu udah final itu. Nah, tapi Siap. menurut data-data di dalam Alkitab ada beberapa data menyebutkan bahwa ada jejak-jejak seperti Bang Juma tadi, itu ada jejak-jejak Tuhan bahwa Yesus itu adalah Yahweh menjadi manusia. Saya bukan penganut teolog manapun ataupun dogma manapun. Saya hanya belajar secara awam Alkitab bahwa Yesus itu memang Yahweh menjadi manusia gitu. Cuman karena dia menjadi manusia, dia itu terbatas banyak hal yang ya tidak setara lah kita bandingkan dengan Tuhan gitu. Nah, tetapi karena susahnya belajar Bible ini, jadi semua Kristen-Kristen ini maaf Bang Juma, kalau Islam itu mungkin nggak banyak aliran, kalau Kristen ini 200 denominasi lebih Bang Juma. Artinya apa? 2000 lebih, Bang. Bukan 200. Wah, tuh parah tuh. 2000 lebih denominasi, artinya mereka masing-masing berbeda-beda pandangan akan Bible Bang Juma. 4.500. 4.500. Jadi begitu susahnya memahami Bible Bang Juma. Jadi Bang Juma maklumlah dengan kami beragama Kristen ini Bang Juma, susah belajar Alkitab. Saya salut dengan rekan-rekan Muslim yang ada di sini bisa belajar Bible seperti itu. Nah, tapi satu hal menurut saya pelajari, saya kurang sependapat dengan Bang Juma jikalau ini secara pengetahuan yang Bang Juma ya, saya nggak sependapat jika Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu saya tidak pendapat secara keilmuan. Nah ya, ini sorry Bang Juma. Oke, lanjut. Oke, aku nambahin dikit ya. Tadi berapa sih tepatnya denom Kristen? Mohon maaf teman-teman. Gua dulu. Di Amerika. Gua dulu. Di Amerika itu ada 2000-an. Gak mau. Di Amerika itu ada 2000-an. Tapi jumlah tepatnya belum bisa divalidasi karena masih kayak alam semesta dia, terus bertambah. Denom Kristen tuh setiap waktu bertambah terus. Jadi angka pastinya masih belum ada karena dia akan terus bertambah. Silakan Kores. Nggak jadi. Guru dah silakan. Assalamualaikum. Shalom. Jangan ngambek lah, Bang Kores, jangan ngambek. Utarakan unek-uneknya sekarang. Nggak mau, gue mau menselatankan. Jadi denomnya gue update lagi ya. Tadi gue typo ngomongnya 45.000 denominasi. Tuh. Anjay. Marah tuh anaknya. Ya silakan Guru dah. Iya. Anak saya marah. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus itu Tuhan, ya silakan aja. Yang pasti di situ di 2 Yohanes 1 nomor 7, yang tidak mengaku Yesus manusia ya dianggap sebagai penyesat atau antikristus. Silakan. Nah, sedangkan yang saudara cari ini adalah Anda ingin melihat wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu tidak akan mungkin. Itu mustahil. Selayaknya manusia memiliki akal, dia tidak akan mampu melihat akalnya, tapi akal itu ada. Selayaknya manusia tahu rasa manis itu ada, tapi mereka tidak akan pernah bisa melihat manis. Orang yang beriman kemudian, yang dikatakan iman adalah mereka meyakini sesuatu meskipun mereka tidak lihat. Itu iman. Kalau yang bisa terlihat itu bukan iman, tapi percaya. Saya percaya ada pulpen karena melihat. Tapi kalau iman tidak. Contoh misalnya, saya percaya kepada Jokowi, ya, tapi saya beriman kepada Jokowi, itu keliru. Makanya tataran orang di luar Islam itu sebenarnya tidak sampai kepada level iman. Karena yang disebut iman itu adalah mereka yang percaya tapi tidak melihat. Itu baru iman. Kalau melihat baru percaya, Bapak beriman, itu bukan beriman, itu percaya. Sedangkan kami umat Islam, kami beriman kepada pencipta langit dan bumi itu ada, cukup dengan melihat tanda-tanda keberadaannya di alam semesta ini. Karena kami yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu maha besar. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang maha besar bisa kita lihat dengan keterbatasan kita manusia. Contoh, kota Makassar ini ada, yakin kita 100% kota Makassar ini ada. Tapi saya tidak mampu melihat kota Makassar. Yang saya lihat cuman jalan perintis, yang saya lihat cuman ya kompleks ini. Kenapa saya terbatas? Makassar itu kota besar, saya nggak bisa melihat. Bagaimana saya bisa melihat Indonesia? Yang saya lihat cuman ya bandara Soekarno Hatta, yang saya lihat cuman bandara Sultan Hasanuddin, Pasar Mandai ketika saya berdiri. Saya nggak mampu melihat. Apalagi dunia ini, apalagi penciptanya alam semesta ini. Sedangkan tahtanya pencipta langit dan bumi
Di antara semua ciptaan, ketika dikumpul kemudian, maka itu hanya sebutir pasir pun tidak sampai di hadapan pencipta. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah? Jadi kita hanya bisa merasakan adanya. Tapi kalau kita mau mengatakan nanti kita lihat baru kita beriman, itu salah. Nah, artinya nanti kita melihat akal baru kita mau berakal, itu salah. Akal itu ada meskipun kita tidak bisa melihatnya. Sama seperti besok adalah hari Senin. Kita belum melihat hari Senin, tapi kita yakin hari Senin itu ada. Begitulah Allah. Allah itu ada, tetapi dia berada pada dimensi yang berbeda, sebab dia adalah pencipta. Sementara kita hanya ciptaan. Bagaimana mungkin meja bisa melihat pembuatnya? Nggak mungkin. Seperti itulah adanya. Jadi kalau saya kemudian diminta untuk menunjukkan wujud Allah, mustahil itu bisa terjadi. Dan kalau misalnya Anda menuntut diri Anda kemudian untuk bisa menemukan Allah dalam bentuk wujud, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa. Nah, sekarang kalau pencipta aja Anda minta untuk Anda nuntut bisa berwujud, maka coba Anda tanya diri Anda, bisakah Anda melihat akal Anda sendiri? Kalau Anda bisa melihat akal Anda sendiri, mungkin bisa ada kemungkinan Allah Anda akan bisa lihat. Seperti itu dari saya, sahabat. Karena tempat saya ini sedikit lagi padam PLN, jadwalnya jam 6 waktu Dayak dan sekitarnya. Silakan dilanjut dan diambil alih. Oke, saya senang sekali atas keterangannya Bang Juma. Atau masih noise ya? Sorry. Masih noise ini. Ini di mana ini? Oke, sorry. Ya sudah, lanjut. Oke. Apa namanya? Oke. Kalau berbicara tentang Tuhan ada apa enggak, pasti ada. Kita mengimani semua pasti ada. Nah, tapi apakah real apa enggak? Itu bisa, kalau bukan berarti hanya dalam bentuk wujud kita melihatnya. Kita bisa merasakannya. Nah, artinya real itu kan kita melihat, kita merasakan. Nah, kayak angin, tidak bisa ada wujud, tidak berwujud, tetapi kita bisa merasakannya, bukan hanya person ataupun perorangan, tetapi kita bisa merasakannya bersama-sama. Nah, misalnya agama Kristen bilang Yesus itu adalah Tuhan, yuk kita bisa merasakannya bersama-sama gitu loh. Nah, kalau memang agama Hindu itu punya Tuhan, yuk bagaimana cara merasakannya? Kalau agama Konghucu itu memiliki Tuhan, gimana cara merasakannya? Kalau agama Muslim, ada Tuhan, ada. Bagaimana merasakannya? Ini sisi agnostik saya, selalu mengkritisi tentang Tuhan. Jadi saya juga minta maaf kepada Tuhan, terlalu banyak saya mengkritisi Tuhan. Oke, lanjut. Res, maju. Hei, Res. Oke, siapa nih? Siapa yang mau ngomong? Ustaz Awan, Bang Andi? Ya, tadi tanggapi Pak Christian. Karena saya tadi yang memulai sama beliau, ya Pak Christian ini tetap konsisten bahwa Yesus itu fisiknya manusia, rohnya roh Yahweh. Jadi nggak bisa berubah sepanjang dalam diskusi tadi. Itu yang saya tangkap. Tapi untuk menjelaskan itu agak ribet dan tidak akan menemukan bahagia dalam menyampaikannya. Karena apa? Kontradiksi antara pernyataan fisik dengan rohnya yang punya fisik. Yang punya fisik tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tahu hari kiamat. Sedangkan rohnya adalah maha kuasa dan maha tahu. Nah, ini sulit diterima oleh akal sehat, kecuali imani saja. Jangan dibahas dong, ini sulit. Akhirnya tidak bahagia juga dalam menjelaskan ini gitu. Tidak seperti itu, Bang. Contohnya gini, tadi kita sudah sepakat. Saya belum kelar. Bayi Yesus itu nggak bisa berjalan. Tapi dia Yahweh gitu loh. Tapi dia nggak bisa jalan gitu loh. Gimana ini? Macam mana ini? Gitu loh. Nah, dia bayi Yahweh, bayi. Rohnya Yahweh, kenapa nggak bisa jalan? Macam mana? Nah, itu sama dipertanyakan ketika umurnya 30. Dia itu Yahweh, tetapi kenapa dia tidak bisa tahu? Kenapa dia tidak bisa membuat ini itu? Kenapa? Macam mana ini? Sama, Bang, itu sebenarnya benang merahnya sama. Ya, benang merahnya Bang Christian, saya tadi belum kelar. Ya, benang merahnya itu karena ada sesuatu yang kontradiksi di dalam diri manusia Yesus ini
Ya sulit kalau dijelaskan oleh siapapun, nggak masuk akal dan tidak logis kecuali imani saja. Kan itu, karena tidak mungkin dalam diri seseorang manusia itu kontradiksi antara apa yang diomongkan dengan apa isi hatinya gitu loh. Kecuali namanya munafik. Nah kalau begini jadinya Yesus itu munafik, mohon maaf. Lain yang dia ucapkan, ternyata di dalam hatinya dia tahu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia maha kuasa. Gitu ya. Terus dia tidak tahu hari kiamat, tapi dia tahu juga. Nah ini kan namanya munafik ini orang. Saya nggak bisa ngebayangkan sebenarnya ya munafik orang yang memberi gelar baru kepada Yesus Mesias. Jadi Yesus nggak munafik sebenarnya, tapi ajaran inilah yang munafik, memberikan sesuatu kepada Yesus Mesias di luar daripada kemampuan makhluk yang telah diterangkan oleh Bang Juma. Apapun alasannya, ya kalau makhluk ya makhluk. Makhluk itu tidak bisa bercampur dengan sang pencipta, karena sang pencipta itu tidak setara dengan makhluknya. Itu sebenarnya intinya Bang. Coba saya ambil contoh Bang. Coba Anda kira-kira mudah-mudahan bisa bahagia nih dengan pertanyaan ini. Waktu Yesus itu berdoa kepada Yahweh di dalam dirinya, atau berdoa kepada Yahweh di luar dalam dirinya? Berdoa kepada siapa Bang? Coba Anda terangkan supaya bisa bahagia nih Bang. Silakan. Oke, menurut Abang Hendy ini tadi bahwa Yesus adalah munafik. Saya cuma tanya kembali lagi dia ke bayi. Dia seorang adalah bayi Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia disusui oleh Bunda Maria dan dia itu sangat munafik. Kalau disamakan dengan analoginya ataupun pemikirannya Bang Hendy ini, kenapa munafik? Karena dia seorang Tuhan pencipta alam semesta, jalan aja nggak bisa. Nah, seperti itu kira-kira jawabannya. Nanti bisa diproses sendiri, maksudnya gimana ini artinya gitu ya. Terus yang berikutnya adalah tentang apa tadi Bang Hendy? Oke, jadi gini ya, Yesus itu tidak munafik. Yesus itu konsisten mengklaim dirinya utusan Tuhan. Oke, Tapi teman-teman Kristen menambahkan sesuatu di luar kemampuan kemanusiaan Yesus. Nah, kalau kita mengikuti ya sesuatu yang disandarkan kepada Yesus, akhirnya Yesus menjadi munafik gara-gara Anda yang memberikan sesuatu mencampur antara makhluk dengan pencipta. Jadi yang munafik bukan Yesus, tapi akidah atau doktrin Anda yang munafik. Akhirnya Yesus ikut-ikut munafik. Untuk keluar daripada itu, ya kembalikan Yesus itu utusan Tuhan agar tidak munafik. Nah, untuk memperjelas lagi bagaimana kira-kira Yesus berdoa, mengadahkan tangan ke atas, dia berdoa kepada Yahweh dalam dirinya kah yang Anda tambahkan itu, atau dia berdoa kepada Yahweh yang ada di surga? Dia berdoa kemana supaya nggak munafik nih? Silakan. Oke. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa kok Tuhan, kalau memang Yahweh menjadi manusia, kenapa dia kok berdoa buat dirinya sendiri? Gini Bang, Yesus itu adalah guru bagi murid-muridnya, ke-12 muridnya. Tentu dia mengajari bagaimana cara berdoa. Contohnya, jikalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bla bla bla, segala macam. Nah, itu ketika Yesus berdoa, saya tanya Abang, itu dia itu sedang mengajar berdoa atau bagaimana Bang? Yesus itu dia berdoa sendiri untuk kepentingan dirinya. Satu, karena ada hal yang ingin dia minta kepada yang mengutus dia. Contoh, kalau dia ingin bermujizat, dia berdoa, diberi kekuatan lah dia, dipenuhi doanya. Yes. Nah, di samping dia minta atas kepenuhan dirinya sendiri agar doanya dikabulkan, dicontoh juga oleh manusia. Artinya adalah kalau teman Kristen ingin berdoa, ya ikuti contoh apa yang dilakukan Yesus. Apa itu ya? Berdoa kepada Tuhannya Yesus, bukan berdoa kepada Yesus dan bukan berdoa kepada rohnya Yesus. Nah, kalau Anda contoh, bagaimana? Setuju? Tidak setuju dong Bang, kakak macam mana ini? Nah, kalau nggak setuju berarti bagaimana dong? Nggak bahagia lagi nih Roh menjadi manusia, roh yang ada dalam Yesus itu Yahweh menjadi manusia Bang. Jadi Yesus berdoa kepada siapa? Ya kepada keilahiannya Bang. Oh, berdoa kepada dirinya sendiri.
Bukan, kepada keilahiannya. Yesus kan manusia nih, manusia. Ya. Sepakat nggak Yesus manusia? Ya. Sepakat. Dia itu berdoa kepada keilahiannya. Siapa Keilahiannya ada di mana waktu itu dia berdoa, keilahian ada di mana? Ada di mana? Pertanyaannya bahwa Tuhan itu ada di mana gitu. Iya, enggak waktu Yesus berdoa kepada keilahian dalam dirinya kah atau di luar dirinya? Keilahian yang ada di dalam dirinya dong. Oke, jadi berdoa kepada dirinya sendiri. Loh, kan muter-muter emang ini Nah. aku sayang. Ngopi heula. Kumaha ya Kang? Ya, kumaha ieu? Kan ayah itu tuh ayah Yahweh di dalam diri Yesus. Begini Bang, Jadi saya dia ajari. berdoa kepada Yahweh di dalam dirinya.